Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masuk kepada bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qasri sholati wa jam'iha. Bab tentang mengqasar salat dan menjamaknya. Paslun, satu pasal. Wa yajuzu lil musafiri, boleh dan boleh bagi musafir, qasru sholatir rubaiyati, mengqasar salat yang 4 rakaat. Ya, jadi yang boleh diqasar cuma salat yang 4 rakaat. Bi arba'i saraito, dengan 4 syarat. Yang pertama, syarat pertama, boleh musafir boleh mengqasar salat yang 4 menjadi 2. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin, manakala ada safaruhu, perjalanannya itu orang, fi ghairi ma'siyatin, bukan dalam melaksanakan atau perbuatan-perbuatan maksiat. Mafhumnya apa? Manakala dia musafir tujuannya buat maksiat, maka tidak mendapatkan atau tidak diperbolehkan untuk mengqasar salat. La syakka, tidaklah diragukan, anna safara, sesungguhnya perjalanan, galiban pada umumnya adalah wasilatun ilal khilasi, adalah sebagai wasilah ilal khilas, untuk menyelamatkan min mahrabin, dari sesuatu yang ditakutkan. Orang pergi kenapa? Ya, karena ada sesuatu yang ditakutkan. Itu alasan yang pertama. Ya, orang pergi itu karena menyelamatkan diri dari sesuatu yang dia takutkan. Atau yang kedua, al-wusulu, yaitu bisa sampainya ila matlubin, kepada sesuatu yang dicari. Mau kemana? Mau pergi kemana? Ke sono, ngapain? Ada yang dicari. Nah, itu tujuannya daripada musafir, orang berpergian, bisa karena menyelamatkan diri dari yang ditakuti, atau ingin pergi ke satu tempat karena ada sesuatu yang dia cari. Wasafaru mazonnatul masyaqqati, wasafaru, dan adapun musafir, perpergian itu adalah mazonnatul masyaqqati, tempat diduganya terjadinya sesuatu kesulitan, masyaqqah, kepayahan. Ya, mazonnah isim makan, mazonnatul masyaqqati, tempat diduga, dikira akan adanya daripada kepayahan. Makanya orang yang namanya pergi, orang bilang pengen nyantai tapi capek. Kenapa? Karena yang dikatakan perjalanan itu akan memakan daripada tenaga dia, memakan daripada segala apa yang dia miliki. Orang pengen istirahat, sebenarnya istirahat itu di rumah. Kalau berpergian timbulnya apa? Kepayahan. Makanya dikatakan mazonnatul masyaqqah, tempat terjadinya daripada kesulitan. Wahia, masakoh tersebut, kesulitan ini, tajlibut taisiro, menuntut atau menarik daripada kemudahan. Artinya begini, orang kalau udah susah jangan bikin susah. Orang udah susah bikin cara gampangnya. Ini orang udah susah dibikin menderita, habis sudah payah kemana-mana. Maka orang dalam keadaan susah, berikan dia kemudahan, berikan dia kegampangan. Palihadza, karena pengarang kitab, palihadza, oleh karena ini, khutta minas salatir rubaiyati, khutta, dikurangi, minas salatir rubaiyati, dari salat yang 4 rakaatani menjadi 2. 4 rakaat capek, kurangin 2, tuh taisirnya di situ.
Allah berikan kemudahan bagi orang yang musafir dengan cara diringankan, dikurangi rokaat daripada sholatnya, yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ya, itu jadi alasannya jamaah. Di sini diungkap oleh ulama kenapa orang yang musafir mendapatkan keringanan di dalam sholatnya, yang 4 menjadi 2. Itu alasannya tadi, karena yang namanya musafir adalah mazonnatul masyaqqah, tempatnya terjadi daripada kesusahan. Maka kalau orang ada susah, berikan kemudahan. Wal kitabu was sunnatu, ya, dasar dalilnya diambil dari Al-Quran was sunnah wa ijma'ul ummati, begitu juga dari ijma'nya para imam ala jawazil qasri, diperbolehkannya mengqashar salat fis safaril mubahit tawili, di dalam perjalanan al-mubahi, yang mubah, minimal mubah. Ya, karena begini jamaah, orang pergi itu macam-macam. Ada orang pergi hukumnya wajib, ada orang pergi hukumnya sunnah, ada orang pergi hukumnya haram, ada orang pergi hukumnya adalah mubah. Dan ini hukum asalnya. Hukum asal berpergian itu adalah mubah. Orang mau pergi kemana aja silakan, mubah, nggak wajib, nggak jadi apa. Ya, kayak kita makan, kita minum, hukum asalnya apa? Mubah, karena itu pekerjaan dunia. Semua pekerjaan dunia dihukumkan secara mubah. Ya boleh-boleh aja, yang mau pergi silakan, yang nggak pergi, ya silakan, hukumnya mubah. Tapi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Tergantung niatnya apa, tujuannya kemana. Nah, itu hadirin. Kayak kita makan, mau ngapain pak? Makan. Buat apaan? Perut lapar. Mubah udah, nggak dapat pahala apa-apa. Karena hukumnya mubah. Tapi tatkala pak mau kemana? Makan. Kenapa? Saya mau ngaji, mau sholat jamaah, biar nggak ngantuk, biar semangat, biar sehat. Saya makan biar buat ibadah. Makannya jadi dapat pahala, jadi wajib. Mau ngapain pak? Makan. Buat apaan? Mau pergi, mau kemana? Ngerampok. Makannya jadi dosa. Maka tergantung niatnya dan bagaimana tujuannya dia apa. Sama kayak orang musafir, begitu juga hukum asalnya mubah. Maka minimal dikatakan bahwa boleh mengqashar salat, kata ulama. Pertama syaratnya fil safaril mubahi, saparnya sapar yang mubah, perjalanan yang mubah. Satu. Yang kedua at-tawili, perjalanan yang jauh. Ya, nanti jauhnya seberapa jauh akan dijelaskan mungkin tadi di bawah. Ya, mubahnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang penting syaratnya itu 2. Orang yang dikatakan musafir boleh untuk mengqashar salat manakala musafirnya dalam keadaan mubah. Yang kedua karena tawilah, karena jauh perjalanannya. Kalau di luar itu maka tidak diperbolehkan dia mengqashar salat. Ya, orang rumahnya di Depok, luar kota bukan? Jakarta bukan? Bukan. Kerjanya di Sudirman, rumahnya di Depok, kerjanya di Sudirman. Ya, kan udah luar kota. Depok itu termasuk Jawa Barat, Sudirman Jakarta. Keluar kota nih, boleh qashar. Nah, nanti dilihat. Nanti nggak tahu nih di kitab ini dijelaskan apa enggak. Orang yang dikatakan menghitung musafir itu bukan dari rumah tempat kita tinggal. Ya. Jadi yang dikatakan musafir dihitungnya itu dari mana? Bukan dari tempat rumah kita tinggal, dari perbatasan kota. Kalau kita tinggal di Jakarta, hitung aja batas kota Jakartanya mana. Nah, kalau dihitungnya dari tempat kita tinggal, nah enak. Orang yang tinggalnya di daerah Lenteng, perginya kemana? Lewatnya lewat tol Jagorawi lewat sini lagi nih. Lewatnya lewat Gatot Subroto ke sono. Lah jauh buat dia. Betul. Dimuter dulu. Jadi ngitungnya bukan dari tempat dia tinggal, tapi ngitungnya dari di mana dia, batas kotanya mana. Itu yang dikatakan. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak. Nanti di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya dijelaskan seperti itu, ya.
Maka dikatakan at-tawilah. Tawilnya berapa panjang, berapa jauh orang tersebut dikatakan perginya. Satu, nanti mungkin di bawah akan dijelaskan. Yang kedua, wa fi qasril maqdiyati, dijelaskan tentang mengqasar salat yang qada. Bagaimana hukumnya? Maksudnya begini jamaah, umpama nih kemarin kita nggak sholat zuhur, umpama kemarin kita nggak sholat zuhur, hari ini kita lagi ada di Cirebon atau kita lagi ada di Bandung, udah musafir, udah lewat dari diperbolehkannya buat mengqasar karena perjalanan jauh. Kita baru ingat tatkala kita lagi di Bandung, iya kemarin gua belum sholat zuhur, kelupaan, mau kodok dah sekarang, kita lagi ada di Bandung, boleh nggak dikosor? Ya, yang tadi zuhur kita tinggalin di rumah, yang kalau kita kodoin 4 rakaat, boleh nggak kita kodoknya lagi di Bandung, lagi musafir menjadi 2? Watapsi khilafun, terjadi perbedaan pendapat ulama. Watapsilun, ada tafsilnya, perinciannya. Ya'ti insyaallah ta'ala, akan datang penjelasannya nanti insyaallah ta'ala. Nggak dijelasin sekarang pak, kalau juga sekarang besok agak ngaji lagi. Besok tungguin kapan ada waktunya, kapan ada kesempatannya, nanti kita baca nih kitab baru jelaskan bagaimana hukumnya orang mengkodok sholat yang dia tinggalkan pada waktu musafir, atau sebaliknya, dia waktu musafir kagak sholat, lagi musafir kagak sholat, dia kodok waktu dia di rumah, dia kodoknya waktu dia tidak musafir. Apakah boleh dikosor apa enggak? Nanti penjelasannya akan ada. Fathul Mu'in ada kejelasan-jelasan seperti ini ya, di kitab ini mungkin ada ya. Tapi nanti kita baca aja dulu nih kitab, baru nanti ada keterangan seperti itu. Qala Allah Ta'ala, mana dasar dalil daripada diperbolehkannya mengqasar salat? Wa idza darabtum fil ardi, apabila engkau pergi. Darabtum bukan memukul mananya, karena maknanya doroba itu sampai 100 lebih ya. Tergantung siagul kalam, tergantung daripada bentuk kalimatnya atau arti belakangnya seperti apa. Wa idza darabtum fil ardi, apabila engkau pergi ke satu di atas bumi, falaisa alaikum, maka tidak ada atasmu junahun, kesempitan, kesusahan, dosa, antaksuru minas sholawati, untuk engkau mengqasar minas sholawati, daripada salat, in khiftum, apabila kau takut daripada fitnahan orang kafir. Ini alasan dasar di mana diperbolehkannya orang yang musafir untuk mengqasar daripada salatnya. Al-ayah wad-darbu fil ardi, makna ad-darbu fil ardi as-safaru, yaitu berpergian. Maka diartiin wa iza darabtum fil ardi, apabila engkau pergi. Wa warada, dan juga terdapat, ini hadisnya ya, kalau tadi ayat Qur'annya, ini hadisnya. Wa warada, dan terdapat yang diriwayatkan an Ibni Mas'udin, dari Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala, sholaitu, saya salat, ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini, 2 rakaat, wa ma'a Abi Bakrin, begitu juga saya salat bersama dengan Abu Bakar, rakaataini, wa ma'a Umar, saya juga pernah bersalat bersama dengan Sayyidina Umar, rakaataini, 2 rakaat ya, menunjukkan apa? Bolehnya mengqasar salat. Wa qala Ibnu Umar mengatakan, safartu ma'a Rasulillah, saya pernah pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin ya, wa Umar ya, wa Umar, wa kanu, di mana mereka yusalluna zuhra wal asra, di mana mereka melaksanakan sholat zuhur dan asar,
rok'ataini, 2 rakaat. Ini dasar dalilnya nih jamaah. Jadi kalau orang tanya mana dasar dalil dari Al-Quran tentang mengqashar salat, tadi ayatnya wa idza darabtum fil ardi. Mana dalam hadisnya? Berarti apa? Jadi jelas-jelas bahwa kuat orang melaksanakan atau diperbolehkannya mengqashar salat pada waktu dia dalam keadaan musafir. Titik. Sekarang baru penjelasannya nih. Summa, kemudian ya, sartus safari, syaratnya musafir yang diperbolehkan buat mengqashar salat ayyakuna fi ghairi ma'siyatin, manakala ada musafirnya bukan tujuannya buat maksiat. Ya, kalau di Fathul Mu'in nanti dibagi-bagi tuh jamaah, ada istilahnya begini. Ini istilah Fathul Mu'in, nggak tahu dalam kitab ini ada istilah begini ya, as-safaru fi maksiatin, pakai huruf jarnya fi maksiatin. Ada lagi nanti as-safaru bil maksiati, pakai huruf ba, nanti beda mananya, beda semua ini. Ada lagi yang ketiga as-safaru ya fil maksiati bil maksiati ya ilal maksiati, pakai huruf ilah. Nanti beda-beda nih jamaah ya. Nggak apa-apa saya terangin ini ya, di kitab ini nggak ada kayaknya, di Fathul Mu'in adanya nih kitab, keterangan ini adanya di kitab Fathul Mu'in. Nanti ada istilah fil maksiati bil maksiati ilal maksiati. Nanti dari ketiga huruf jar ini, dengan fi, dengan ba, dengan ila, nanti enggak, walaupun fil maksiati bil maksiati ilal maksiati, semuanya safar dengan maksiat. Ini beda-beda karena begini jamaah, kalau dikatakan menggunakan kata-kata as-safaru fil maksiati ya, kalau diartikan orang banyak mengartikan fi itu di dalam, maka contohnya begini, contoh yang dikatakan as-safaru fil maksiati, orang dari rumah mau pergi keluar kota, emang niat dari awalnya pengen maksiat. Mau kemana pak? Mau ke Bandung. Ngapain? Mau tahun baruan. Mau ngapain? Mau apa namanya itu, dugem. Tahu dugem pak? Tahu dugem nggak? Dunia gelap ya, dugem, dunia gelap katanya begitu, nggak tahu saya juga istilah-istilah anak-anak sekarang tuh ya. Kan maksiat itu. Emang dari rumah mau perginya tujuannya untuk maksiat, sampai di Bandung ngapain? Emang maksiat udah. Nah hukumnya kayak begitu bagaimana? Nanti ada hukumnya nih. Itu namanya as-safaru fil maksiati, pakai fi. Ada yang kedua as-safaru bil maksiati ya, dari rumah mau kemana pak? Mau ke Bandung. Ngapain? Dugem. Di tengah perjalanan nggak jadi dah, dosa itu, udah tua begini masih mau maksiat aja, udah nggak jadi dah, kita ke Bandung kemana? Ke Cikalong aja dah, liatin pesantren begitu. Umpama kan berubah tuh, itu namanya apa tadi, bil maksiati. Yang ketiga as-safaru ilal maksiati, dari rumah mau tujuan mana pak? Mau tamasyah, mau jalan-jalan ke Bandung. Di tengah jalan, wah iya ada musuh gue di Bandung, terus gue udah gedeg banget pengen bunuh dia, maksiat. Nah itu beda tiganya. Jadi pil maksiati, bil maksiati, ilal maksiati, tiga-tiganya beda. Nah sekarang dari jamaah, dari ketiga macam orang pergi ini, kalau dia gunakan pil maksiati, maka dari awal dia nggak boleh mengqashar salat, dia nggak boleh apa namanya mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Yang kedua bil maksiati, pakai huruf ba, dari awal ya emang niatnya buat berbuat maksiat, tapi di tengah jalan
dia berubah yang begini nanti sampai tujuannya, maka tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena yang dilihat ada apa? Karena yang begini nih yang kedua, boleh dia mengkosor sholat, boleh dia mendapatkan rukhsah karena awalnya niatnya maksiat, tapi di tengah perjalanan dia robah untuk tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, ilal maksiyah, ya, dari awalnya baik, dari awalnya niatnya nggak maksiat, di tengah perjalanan dia robah buat berbuat maksiat. Yang begini juga tidak dapat mendapatkan rukhsah untuk qashar salat dan lain-lain sebagainya. Makanya dikatakan syarat yang pertama di dalam mengqashar salat dalam musafir manakala perjalanannya fi ghairi maksiatin, tidak mengandung perbuatan maksiat, ya, nggak boleh. Kalau ada perbuatan maksiat nggak boleh sama sekali. Bukan qashar doang, Pak, batalin puasa kan rukhsah tuh nggak boleh, ya. Nggak sholat Jumat, orang musafir boleh kagak sholat Jumat, tapi nanti ada keterangannya nih, Pak, ya. Saya terangin aja sekarang lah, mumpung saya ingat. Nih kadang-kadang ada orang dikatakan musafir di hari Jumat boleh kagak sholat Jumat, betul. Tapi kapan perginya? Kalau dia perginya sebelum subuh hari Jumat, dia udah keluar dari Jakarta, nanti di tengah perjalanan boleh dia nggak sholat Jumat. Tapi kalau berangkatnya jam 10 pagi hari Jumat, musafir, di tengah perjalanan wajib Jumat, lo tahu udah mau Jumat, lo pergi. Betul. Nih yang kadang-kadang orang pada nggak pergi sholat. Mana Pak, pergi yuk. Jalan jam berapa? Jam 10. Jumatan musafir, muka kafir, ya. Nggak boleh tuh, tetap wajib sholat Jumat yang begitu. Karena syaratnya orang musafir boleh tidak sholat Jumat manakala perginya keluar batas kota sebelum subuh hari Jumat. Kalau udah subuh nggak bisa, Pak. Hati-hati, ya. Masih banyak lagi lah nanti keterangan-keterangan begitu. Ini banyak di kita pada seenaknya. Nah, tapi ada pengecualian. Nanti ada pengecualian beberapa hal. Ya, orang pergi di hari Jumat boleh, tetap boleh tidak sholat Jumat. Ada pengecualiannya. Saya nggak bahas sekarang. Terlalu panjang bahasannya nanti. Tuh, maka dikatakan syarat pertama adalah fi ghairi maksiatin. Fayashmulul wajibu. Maka berpergian itu mencakup al-wajibu. Pertama, musafir yang wajib. Mana contohnya safir yang wajib? Kasafaril haji, sebagaimana orang musafir untuk pergi haji yang pertama. Haji yang pertama, ya, umroh yang pertama itu wajib. Yang kedua contohnya mana? Waqadha, ya, waqadha idduyun. Orang musafir buat bayar utang. Umumnya gak ada, Pak. Orang bayar utang, dia datang ditagih. Orang bayar utang, datang ditagih. Nggak ada orang bayar utang, jarang, bukan nggak ada, jarang orang bayar utang datengin sama yang punya duit. Pak, nih saya mau bayar utang, jarang. Kebanyakan yang punya duit datengin yang utang. Jadi waktu minjam duit dateng, giliran bayar didatengin. Harusnya yang kalau mau dapat pahala, yang ngutang datengin kepada yang punya duit. Pak, nih, oh saya belum bisa bayar utang, datengin juga kalau udah waktunya. Ini kagak kebanyakan kita, ya, ngutang berani, bayar nembak, tar sok begitu mulu. Itu contoh dua musafir yang wajib, haji dan juga bayar utang. Wa nahwihima, dan contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua, wa yashmulu, dan mencakup pula hukumnya musafir al-mandubu, sunnah. Yang tadi saya bilang nih hukum-hukumnya. Mana contohnya? Kahajat tatawu'i, haji sunnah, yaitu haji yang kedua, umroh yang kedua, karena hukumnya udah jadi sunnah. Karena hukum haji yang wajib cuma sekali dalam seumur hidup, yang kedua jadi hukumnya sunnah. Ya, nanti mencakup hukum tuh, Pak. Ya, saya nggak bahas lah semuanya, ya. Wasilatur rahim, pergi karena buat silatur rahmi kepada saudara yang di luar kota, itu hukumnya sunnah. Wa nahwihima, dan contoh-contoh yang lainnya. Wa yasmulul mubahu,
Ya, mencakup pula yang namanya musafir, hukumnya mubah. Mana contohnya? Kasaparit tijaroti, seperti musafir buat berdagang, berusaha. Watanajuhi, tamasya, jalan-jalan, itu hukumnya mubah. Ya. Wayasmulul makruh, oh dalam kitab ini malah ada makruhnya juga. Wayasmulul makruhu, yang berikutnya hukum musafir itu hukumnya makruh. Mana contohnya? Kasaparil munfaridi an rafiqihi, ya, orang berpergian sendiri, munfarid an rafiqihi, daripada teman-temannya, misah, kagak mau nyampur, ya, alasan macam-macam. Nah, itu dikatakan hukum di dalam apa namanya? Kalau hukum haram itu maksiat. Pergi, hukum pergi yang berikutnya adalah haram. Mana? Orang pergi buat tujuan maksiat, itu hukumnya haram, dosa berpergiannya. Ya, nanti ada lagi seperti apa berpergiannya seorang istri tanpa izin suami, itu dosa haram. Terus apalagi kalau budak udah nggak ada zaman sekarang, ya, itu diantara contohnya pergian yang tujuannya buat maksiat itu haram. Atau perginya seorang istri tanpa izin suami, itu hukumnya dosa. Ya, pergi, apalagi yang pacar. Kalau pacar boleh, yang boleh kagak, nggak boleh tetap, apalagi begitu, hukumnya haram. Ya, itu hukum-hukum di dalam masalah hukum berpergian. Qala Syai'u Abu Muhammad wa minal agradil fasidati, dan di antara agrad, tujuan al-fasidati yang rusak, yaitu apa? At-tawafus sufiyati, tawafnya orang-orang sufi, li ru'yatil bilad, pengen ngelihat kota. Orang sufi tuh cuma dia ibadah doang, kerjanya orang sufi cuma zikir, dia keluar pengen tawaf, kan cakep, tapi tujuannya apa? Niatnya pengen lihat kota, biar tuh orang-orang sufi ngelihat bagaimana dunia itu di luar seperti apa. Itu juga termasuk wal aqalim, kalau bilad negara atau kota, wal aqalim ini negeri. Qalal imamu, ya, wala yustaratu, tidaklah disyaratkan kaunus safari, keadaan berpergiannya itu ta'atan, buat taat, tidak disyaratkan, ya, bittifakin, dengan iftifaknya ulama. Kenapa? Karena kalau orang musafir karena taat itu kewajiban. Mau kemana? Mau keluar kota, mau ngapain? Mau ibadah di sono, mau sholat di sono, kagak dia musafir juga yang namanya sholat wajib, udah begitu maksudnya. Maka tidak disyaratkan kaunus safari ta'ah, keadaan berpergiannya kalau pergian yang wajib. Wa an sahibil talkhis, ya, begitu juga buat orang wa an sahibil talkhis, dan ulama yang mengarang kitab talkhis, istiratut ta'ah, disyaratkan adanya ta'ah. Nah, terjadi perbedaan pendapat nih ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak disyaratkan adanya ta'ah, tapi dalam Shahibut Talkhis, dalam kitab yang mengarang kitab talkhis, mensyaratkan pergi itu harus ada taatnya. Wahtarada sayhu, dan pengecualian pengarang kitab bikaulihi, dengan ucapannya fi ghairi maksiatin, musafir yang bukan maksiat, ansaparil maksiyati, pak musafir yang maksiat. Mana contohnya? Kasapari liqat it-tariq, orang berpergian pengen jadi begal. Qat it-tariq tuh motong jalanan, begal. Wa ahdil wa ahdil makusi, ya, apa namanya, memeras, pengen meras orang, ya sama aja kayak tolik. Wa jalbul khamri, pergi mau kemana? Mau beli homer. Wal hashish, itu jenis-jenisnya. Kalau homer yang padat, kalau homer yang cair, hasis yang padat, ya, apa namanya, narkoba yang padat. Kalau homer yang cair, itu hukumnya haram. Wa man tabi'ahu az-zulmatu, orang yang mengikuti perbuatan zalim, fi ahdir rasya, untuk mengambil apa namanya tuh sogokan, wal jabayat, pajak,
ya, itu juga termasuk hukumnya adalah musafir yang haram, ya. Perbuatan-perbuatan diharamkan. Wasafarul mar'ati bighairi izni zaujiha. Ini dia yang tadi saya bilang. Perginya seorang istri tanpa izin suaminya. Izin dulu, Bu. Kalau mau pergi, Bu, bilang, "Bang, kan enak kalau izin. Dapat kasih duit." Betul. Iya, makanya kalau mau pergi kemana-mana perempuan izin sama suami biar kasih bekal. Kalau nggak pergi, nggak izin kan nggak tahu tuh lakinya. Ya, makanya nggak dikasih bekal. Wasaparul abdil abik, berpergiannya seorang budak yang lari dari majikan, itu nggak boleh, hukumnya haram. Udah nggak ada lah. Nih yang ini nih. Wasaparul madyuna, ya, al qadiri alal wafa'i bi ghairi izni sahibil daini. Naudzubillah, nih hati-hati, Pak. Berpergiannya orang yang punya utang yang mampu bayar tanpa izin sama yang punya duit. Kita kalau punya utang nih, mau pergi kemana-mana, izin dulu sama yang punya duit, sama yang kita ngutangi, sama orang yang kita ngutangin. "Pak, saya mau musafir, mau keluar kota." Ya, izin, Pak. Ya, kenapa? Karena saya punya utang sama Bapak. Izin dulu. Nggak izin, haram. Nanti yang jadi masalah jamaah itu hukum-hukum rukhsah dalam musafirnya. Itu nggak dapat dia. Ya, orang punya utang pergi, lu kalau mau pergi kan bayar aja utang dulu, kenapa pergi? Maksudnya begitu, jangan diremehin yang namanya pembayaran utang, tuh nggak boleh, ya, harus izin. Wa nahwi dzalik, dan yang lain-lainnya. Paha ulai, maka orang-orang yang tadi disebutin, wa asbahum, dan sejenisnya, la yatarakhasuna, mereka nggak mendapatkan rukhsah bil qasri, untuk mengqasar salat. Li'annal qasra rukhsatun, karena yang namanya qasar itu adalah keringanan. Wa hadza safaru, sedangkan pergiannya maksiatun, buat maksiat. Warrukhsatu la tanatu bil ma'asi, maka rukhsah itu tidak dikaitkan dengan perbuatan maksiat, nggak boleh. Qasar kagak boleh, jamak nggak boleh, ngebatalin puasa nggak boleh, ninggalin sholat Jumat kagak boleh, makan babi atau bangkai kagak boleh. Orang musafir kalau kehabisan duit, makanan kagak ada, boleh makan bangkai. Yang begini nih, yang tadi perbuatan perjalanan yang haram, semua kerusuhan dia tidak dapati. Oh, ya, makanya hati-hati. Wa kama la yaksurul asibis sabari, sebagaimana tidak boleh mengkosornya orang yang maksiat pisapari di dalam perbagiannya. La yajma'u baina sholataini, nggak boleh juga menjamak sholat. Walayan tafilu, tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ala rohilati, di atas kendaraan. Walayam sau salah satu ayam, tidak boleh membasuh sepatu 3 hari. Masul khop, nanti babnya ada tuh khusus, ya, aturannya, saya nggak bahas lah. Ya, wala yakulul maitah indal ittiror, nggak boleh makan bangkai tatkala dalam keadaan darurat. Qala fi syarhil muhadzab, ini dikatakan dalam kitab Syarah Muhadzab, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Jadi orang yang musafirnya haram maka nggak mendapatkan rukhsah. Wa fir raudhati, dalam kitab Raudhah, ya, tapi dalam kitab Raudhah dikatakan, ya, hikayatun hilapun, ada khilaf dalam masalah apa? Fi aklil maitati, di dalam membangkan bangkai. Wala muawwalin alaihi, dan juga tidak bolehnya dipakai pendapat yang mengatakan bolehnya makan bangkai kalau orang yang dalam keadaan musafir, ya. Ya, insyaallah ada manfaatnya. Belum diterangkan semuanya jamaah, baru sedikit tentang syarat di dalam mengqashar sholat, yaitu baru dikatakan sholatnya bukan sholat yang dalam keadaan maksiat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada mau nanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan, ya, dengan keberkahan Fatihah, kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya,
orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Al-Mubarakah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Bihadini wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hab lana ya wahhab ilman wa hikmah wa li rizki ya razaq kun lana musahila wa bil khairi ya fatah faftah lana wa bil ilmi ya alim kun lana mufaddila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.